Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus adik-adik, hidupku bagi Kristus. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan dan sama-sama mempelajarinya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan kita ke dalam pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi isi dari pelajaran kita pada saat ini, dan Tuhan saja yang memampukan kita untuk melakukan perintah-perintahnya dengan taat dan setia. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, karena Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Ajar kami ya Tuhan, untuk terus berharap pada Tuhan, untuk terus rajin membaca Alkitab, dan juga Tuhan yang memimpin setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Matius pasal 12 ayat 1-8. Yuk yang sudah bisa membaca, persiapkan Alkitab masing-masing, kita akan sama-sama membaca. Yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik ya adik-adik. Yuk kita akan baca bersama-sama. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, adik-adik, di sini orang-orang Farisi mempermasalahkan ketika murid-murid Tuhan Yesus melakukan kegiatan di hari Sabat atau ketika saat hari untuk beribadah, di mana orang-orang Farisi ini mereka begitu kaku dalam menjalani aturan-aturan ibadah. Mereka menganggap bahwa satu hari itu dikhususkan untuk beribadah tanpa melakukan kegiatan yang lain. Mereka mengabaikan kegiatan yang lain, hanya menghususkan untuk beribadah atau hari Sabat. Tetapi Tuhan di sini menggambarkan bagaimana Tuhan mengizinkan murid-muridnya untuk memetik bulir gandum karena mereka lapar, karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, adik-adik, di sini juga Tuhan menggambarkan bagaimana Daud juga memakan sajian karena Daud dan orang-orang yang menyertainya juga lapar. Nah, di sini adik-adik, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang begitu kaku dalam menjalani ritual keagamaan sehingga mereka melupakan hal-hal yang lainnya. Mereka hanya berfokus pada satu kegiatan saja sehingga mereka melupakan atau tidak memperbolehkan hal-hal yang lainnya. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita semua supaya hari Sabat atau ibadah itu tidak hanya dilakukan hanya pada hari Sabat atau hari Minggu, tetapi Tuhan ingin juga kita melakukan ibadah setiap hari. Tetapi lebih dari itu, Tuhan menginginkan supaya kita juga berbelas kasihan. Kita menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedang mengalami kelaparan atau sedang mengalami kesulitan. Tuhan ingin juga kita mengimbangi ibadah dengan belas kasihan. Ibadah tidak hanya dilakukan pada hari Minggu saja,
tetapi ibadah juga dilakukan setiap hari, setiap saat. Ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan, atau kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak hanya dilakukan pada hari tertentu saja, tetapi hendaknya kita melakukan ibadah atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan adalah setiap hari, setiap saat. Tuhan ingin kita juga memiliki belas kasihan, kita menolong orang, kita juga mengasihi orang, membantu orang. Tuhan ingin supaya lewat kehidupan kita, lewat ibadah kita, kita pun juga berguna bagi sesama kita. Nah, adik-adik, mari kita lewat pembacaan Alkitab ini, kita jangan sampai salah mengartikan. Kalau orang-orang Farisi menganggap ibadah atau rutinitas hanya dilakukan pada hari Sabat saja, sehingga melupakan hal-hal yang lainnya. Tetapi lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, kita mengerti bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, melakukan perintah-perintahnya, melakukan teladan-teladannya, teladan Tuhan Yesus, supaya kita juga mengasihi sesama kita. Mari kita imbangi ibadah kita juga dengan hal-hal yang baik, dengan berbelas kasihan kepada sesama kita, sehingga hubungan kita kepada Tuhan juga kita realisasikan hubungan kita terhadap sesama. Ketika hubungan kita baik kepada Tuhan, hubungan kita baik di dalam Tuhan, kita pun mencerminkan hubungan baik kepada sesama, sehingga kita pun bisa berbuat baik kepada sesama kita. Nah, adik-adik, sangat penting untuk beribadah, datang ke gereja, datang sekolah minggu, dan juga penting juga kita menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Jadi adik-adik, lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, mari kita terus mendekat kepada Tuhan, karena ibadah yang sesungguhnya adalah hubungan kita, pribadi kita yang erat kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk berbuat kasih. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tuhan, ampuni kami yang mungkin kami masih kaku dalam ibadah kami masih sering melupakan hidup yang mengasihi kepada sesama kami. Tapi lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, Tuhan mampukan kami untuk terus mendekat kepada Tuhan, untuk menjalin hubungan yang erat kepada Engkau, untuk terus berkomunikasi kepada Engkau sebagai wujud ibadah kami, dan mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih, mengasihi Engkau lebih lagi dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.